Puji Tuhan, saudara-saudari, kemarin waktu sidang kelompok rumahan di rumah saudari, kemudian saudara-saudari kita mau berbaur di Cirebon, ya, kita mau persembahkan kidung untuk saling mendorong gereja di Cirebon juga mendorong kita semua. Judulnya tentang latih rohani di rumah. Kita membaca Alkitabnya di Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15 katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bisa enggak saudari, mari kita bersama-sama menghafal Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita menyanyikan hanya ayat 1 aja. Selamat semua melayani, inilah yang ku damba, berlatih rohani di rumah, membawakan keselamatan, suasana gereja akan kita nyanyikan sama-sama. Jadi doa kita, keluarga selamat semua melayani, inilah yang ku damba, berlatih rohani di rumah, membawakan
Puji Tuhan, haleluya, amin. Satu sidang yang spesial hari ini, sungguh mulia. Persembahan kidung juga menjamah kita, ya latih rohani di rumah. Kita akan membaca topik kita pada pagi hari ini. Ya, sama-sama saudara-saudari. Mengenal, mengalami, dan menikmati Kristus seperti yang diwahyukan dalam kitab Filipi. Ya, mengenal, mengalami, dan menikmati Kristus. Khususnya istilah menikmati Kristus. Ini hanya ada di pemulihan Tuhan, saudara-saudari. Kebanyakan orang Kristen yang belum berada di tengah-tengah kita, mereka menjadikan Tuhan sebagai objek penyembahan. Ya. Sama seperti agama-agama lain, Kristus itu disembah. Tetapi di dalam pemulihan Tuhan, ya, kita bukan menyembah Kristus. Kita menikmati Kristus. Sebetulnya penyembahan yang sejati adalah menikmati. Sesuatu yang sangat nikmat pasti disembah. Ya. Sesuatu yang sangat nikmat pasti akan begitu ditinggikan, dimustikakan, itulah penyembahan. Tetapi kebanyakan orang Kristen menjadikan Tuhan sebagai yang disembah tanpa menikmatinya. Bersyukur ya ada di pemulihan Tuhan, bisa melihat dan mencicipi, ya, karena kebanyakan kita memang masih kurang menikmati Kristus. Tetapi semoga kita setiap hari berlatih mencicipi Kristus. Kristus bukan untuk disembah seperti Tuhan yang jauh di langit. Bukan seperti itu, dia itu dinikmati, itulah penyembahan yang sejati. Dan kalau kita mempelajari Injil Yohanes tentang menyembah, itu perkara makan sebetulnya. Baik, saudara-saudari, telah 1 bulan lebih, ya kita selalu membicarakan mengenai apa yang paling atas. Kristus adalah hayatku, gereja adalah penghidupanku. Kristus itu bukan ada di surga, ya dia memang ada di surga, tetapi dia adalah hayat kita. Dia ada di mana-mana, tetapi mustikanya dia adalah hayat kita. Oleh karena itu masa kita menyembah hayat kita. Kita menikmatinya dalam persekutuan dengan dia. Jadi seperti judulnya tadi, ini adalah sesuai dengan yang disajikan dalam kitab Filipi. Saya mengutip pelajaran hayat Filipi, berita yang ke-60, yang sehubungan dengan Kristus adalah hayatku, gereja adalah penghidupanku. Ya, saya bacakan, saudara-saudari boleh menyimak. Untuk menjadi manusia yang tepat, kita perlu menjadi orang Kristen. Kristen itu sesuatu yang berbeda di muka bumi ini. Tidak ada yang seperti ajaran Kristen. Jadi kita harus menjadi orang Kristen untuk menjadi orang yang tepat, tetapi belum cukup menjadi orang Kristen. Harus maju lagi untuk menjadi orang Kristen yang normal. Banyak orang Kristen belum normal. Nanti kita akan lihat maksudnya ya. Jadi untuk menjadi orang Kristen yang normal kita perlu menempuh
hidup gereja. Bukan datang ke gereja, bukan. Hidup gereja. Kalau datang ke gereja, praktek orang Kristen yang tidak normal. Biasanya pemikirannya ya seminggu sekali datang ke gereja. Kita bagaimana bisa datang ke gereja? Lah kita ini gereja kok, Anda dan saya adalah gereja. Jadi menempuh penghidupan gereja untuk menjadi orang Kristen yang normal. Seperti yang gereja Cimahi sedang terus-menerus beritakan 2 bulan ini, bagaimana kita harus berdoa. Orang Kristen yang normal itu adalah orang Kristen yang berdoa. Punya partner doa, punya mitra doa. Lalu kita nanti maju lagi sidang-sidang rumahan, semuanya itu adalah praktek orang Kristen yang normal. Kalau hanya seminggu sekali, belum normal. Alinea berikutnya, jika kita ingin memiliki hidup gereja yang tepat dan sejati, nah ini saudara-saudari, kenapa hidup gereja kita belum tepat dan sejati? Karena kita perlu suatu kehidupan yang apa? Tanpa kekhawatiran. Jikalau kita masih sering diganggu oleh kekhawatiran, ya, saudara kita dalam pelajaran Hayat Filipi ini berkata, kita tidak akan dapat menempuh kehidupan gereja yang tepat dan sejati. Ya, memiliki kehidupan yang tanpa kekhawatiran semacam itu, saudara-saudari, berarti itulah yang dinamakan memperhidupkan Kristus. Kalau kita sedang khawatir, artinya sedang tidak memperhidupkan Kristus. Kalau kita sedang gelisah, takut, khawatir, artinya bukan Kristus yang hidup, tapi aku yang hidup. Harusnya terbalik ya. Bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup. Tandanya apa? Tanpa kekhawatiran. Ini yang dibagikan oleh kitab Filipi, khususnya di berita-berita terakhir, ya ada 7 berita di pelajaran Hayat Filipi, yang merupakan kesimpulan dari kitab Filipi. Nah itulah yang mau saya bagikan, kesimpulan yang saudara kita bagikan. Hari ini saya hanya akan banyak membaca pelajaran Hayat Filipi. Ya, jadi dari perkataan ini, ya saya memberi garis bawah kepada 4 frase ini, saudara-saudari. Pertama, orang Kristen yang normal pasti menempuh hidup gereja. Dan tanpa kekhawatiran, itulah memperhidupkan Kristus. Kita akan melihat 4 poin ini, saudara-saudari. Ya, orang Kristen yang normal itu memperhidupkan Kristus. Ekspresinya adalah menempuh hidup gereja tanpa kekhawatiran. Penghidupan gereja yang tepat dan sejati itu tidak diganggu oleh kekhawatiran. Kenapa kita gak bisa berdoa? Sudah jamnya, harinya ditentukan, kita harus berdoa. Karena khawatir, nanti dulu ya, pending dulu. Ya saya lagi ngomongin diri saya sendiri juga, saudara-saudari. Di antara kita belum ada yang normal. Tetapi kalau kita hidup tanpa kekhawatiran, pasti hidup gereja kita normal. Waktunya jam doa, kita doa. Kita abaikan yang lain. Nanti kita akan masuk ke sidang-sidang, harus pergi dari rumah ke rumah saudara-saudari kita yang terdekat, atau ada yang buka rumah, semuanya itu gangguannya saudara-saudari
Ya, kita bicarakan dulu sekarang. Gangguan hidup gereja, kita berdoa dalam mitra doa, sidang-sidang rumahan, gangguannya ingat, kekhawatiran. Ya, itu yang membuat hidup gereja kita tidak normal. 7 berita dalam pelajaran Hayat Filipi membicarakan kekhawatiran. Kekhawatiran dibicarakan dalam 7 berita oleh saudara kita. Dan disandingkan secara berlawanan dengan memperhidupkan Kristus. Hidup gereja. Memang lawan daripada menempuh hidup gereja itu kekhawatiran. Enggak yang berbisnis, enggak yang karyawan, atau bahkan juga saudara-saudara yang melayani, ya, mempersembahkan seluruh waktunya melayani, sama kekhawatiran. Nah ini saudara-saudari, di berita 56, 57, 58, 59, 60 ini semuanya bicara tentang kekhawatiran. Kenapa saudara kita begitu banyak menghabiskan waktu untuk membicarakan ini dalam 7 berita? Ya. Ini dalam yang berita ke-61 dikatakan, ya, ada 4 pasal kita Filipi ya. Pasal 1 itu memperbesar Kristus dan memperhidupkan Kristus. Pasal 2, Kristus sebagai teladan Kristiani. Pasal 3, menganggap segala sesuatu rugi demi mendapatkan Dia. Ini satu pasal yang sangat unggul. Tetapi tiba-tiba dalam pasal keempat, Paulus membicarakan masalah kekhawatiran. Kenapa? Karena inilah musuh yang membuat 3 pasal di depan tidak dapat diperhidupkan. Ya, karena itu dia melanjutkan lebih dari 50 tahun yang lalu. Saudara kita. Ya, Filipi 4 ini membingungkan saya katanya. Ya, sekali lagi hari ini saya akan banyak bacakan pelajaran hayat saudara-saudari. Saya juga tidak paham dengan fakta bahwa Paulus menekankan masalah kekhawatiran. Tetapi dalam tahun-tahun terakhir ini saya mempunyai apresiasi yang dalam atas perkataan Paulus tentang hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang dan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kata kebaikan hati di sini menurut teks Yunaninya bukan baik hati yang seperti pemikiran alamiah kita ya, saudara-saudari. Ini tuh adalah satu kebaikan hati Kristus yang diperhidupkan. Itu bukan kebaikan hati kita, bukan. Dan disandingkan di ayat 6-nya itu dengan perkataan janganlah hendaknya kamu khawatir. Karena khawatir itu sebetulnya hayat ego yang memadamkan hayat kebaikan hati itu. Jadi hari ini saudara-saudari, firman Tuhan akan menyoroti masalah kekhawatiran. Dan saya berdoa agar selesai firman Tuhan ini disampaikan, kita bisa tidak khawatir tentang hidup kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya saudara-saudari di Cimahi tetap setia berdoa dalam mitra-mitra doa. Nanti sidang-sidang rumahan siap untuk berfungsi, berlatih. Tetapi harus enggak khawatir. Kalau hidupnya khawatir, susah melaksanakan hidup gereja. Saudara-saudari. Ya. Nah, saudara-saudari, firman Tuhan pagi hari ini menyoroti kehidupan tanpa kekhawatiran. Inilah orang Kristen yang normal. Saya membacakan FKKP minggu kedua hari keempat. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Sebab Bapa
kita memperhatikan kita. Ya, Bapak memang memperhatikan kita, tetapi kadangkala, nah ini yang saya pisahkan, ini kalimat. Kadangkala dia mengirimkan kesukaran dan penderitaan kepada kita, supaya kita memenuhi takdir kita. Takdir kita. Takdir itu sudah ditentukan. Takdir kita apa? Untuk memperbesar Kristus. Saudara-saudari semua di sini sudah memiliki hayat. Hayat itu harus diperbesar, tidak bisa tidak. Mau dibuang udah nggak bisa. Selamanya akan ada di dalam diri kita. Kalau enggak segera diperbesar, di zaman kerajaan 1000 tahun lah nanti diperbesar. Takdir kita sudah seperti itu. Memang kita punya kehendak bebas, sehingga takdir ini bisa diperlambat. Seharusnya sisa umur kita bisa memperbesar Kristus, tetapi karena ada kehendak bebas, akhirnya tidak selesai di zaman ini. Tetapi ini takdir kita. Di zaman yang akan datang tetap harus memperbesar Kristus, tetapi zaman sudah berubah. Bukan lagi zaman kasih karunia. Dan sungguh-sungguh kita akan meratap dan mengkertakkan gigi jikalau kita menyia-nyiakan zaman kasih karunia. Karena di zaman kasih karunia sebetulnya lebih ringan bagi kita, ya, mengalami kesukaran, penderitaan yang Dia kirim kepada kita, supaya memperbesar Kristus. Di zaman ini jauh lebih ringan. Tetapi di zaman yang akan datang, firman Allah mengatakan kita akan meratap dan mengkertakkan gigi. Tetapi bukan disiksa, tetapi karena menyesal, kita menyia-nyiakan kesempatan di zaman ini. Saya baca lebih lanjut, kita dapat bebas dari kekhawatiran bukan karena Allah menjanjikan sesuatu kehidupan yang tanpa penderitaan. Ya, firman Tuhan Dia berkata, saudara-saudari tenang, Tuhan akan bereskan semua masalah. Bukan itu yang membuat kita khawatir. Yang membuat kita tidak khawatir. Melainkan karena kita tahu bahwa semua keadaan lingkungan yang menimpa kita, itu sebagai apa? Penetapan Allah. Saudara-saudari, tidak ada satu helai rambut jatuh pun juga Tuhan tahu. Apalagi yang lebih besar dari itu. Jangan khawatir. Itu semua ditetapkan oleh Allah. Ini FKKP yang berbicara. Paulus tidak memperhatikan hidup atau mati. Dia hanya memperhatikan agar Kristus diperbesar. Di dalam dirinya. Dia menyadari bahwa setiap keadaan adalah untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudari, jikalau kita menyadari ini dijamin, nggak lagi khawatir. Ketika sesuatu terjadi, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan rencana kita, katakan haleluya. Ini kesempatan Kristus memperbesar dirinya di dalamku. Terima kasih Tuhan. Ini adalah penetapanmu. Jamin khawatir hilang. Siap sidang doa. Siap sidang-sidang rumahan. Ketika banyak gangguan itu adanya sebetulnya di sini. Sehingga membuat kita mengurungkan niat kita untuk datang bersidang. Ingat, Tuhan Engkau telah menetapkan ini. Terima kasih, pasti bebas khawatir. Amin. Ya, kita akan melihat ayatnya bahwa kita sudah ditakdirkan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikannya. Itu adalah Kristus ditambahkan ke dalam kita. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua kita
yang dipilihnya, kita juga sudah ditentukan, sudah ditakdirkan. Untuk ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tetapi hari ini di dalam diri kita tuh masih banyak unsur-unsur ego. Bagaimana bisa serupa? Kristus harus diperbesar. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, dipanggilnya, dibenarkannya, dan dimuliakannya itu seperti kepompong jadi kupu-kupu. Sekarang ini kita masih mengenakan kepompong. Tapi ketika Kristus terus-menerus diperbesar, kita akan menjadi kupu-kupu. Kristus dengan tubuh yang ditransfigurasi. Tubuh kita yang sekarang lemah dan sakit-sakitan akan diganti. Itulah dimuliakan. Ya. Ini masih pelajaran hayat. Berita ke-60. Dalam pengalaman kita, ya, maksudnya saya ringkas, ya. Saya sedikit edit kata-katanya supaya lebih ringkas dan bisa dipahami. Dalam pengalaman kita, ya, besar kecilnya kadar Kristus diukur dari kadar kekhawatiran. Kalau kekhawatiranmu besar, Kristusnya sedikit. Semakin besar kadar kekhawatiran, semakin kecil kadar Kristus. Semakin kecil kadar kekhawatiran, semakin besar kadar Kristus. Tetapi ini dalam pengalaman. Mungkin secara realitasnya kita sudah banyak memiliki Kristus. Tetapi kita kurang melatih roh, sehingga dalam pengalaman kita, Kristus sedikit. Ya. Baik. Maaf. Jika kita ingin memiliki suatu kehidupan yang bebas dari kekhawatiran, perlulah kita menyadari bahwa segala keadaan lingkungan kita baik atau buruk telah diatur dan ditetapkan oleh Allah. Ini kabar gembira loh saudara-saudari. Karena banyak orang Kristen diajari secara salah. Katanya kalau kita menerima musibah, lu punya dosa apa? Hati-hati. Seolah-olah iblis itu lebih kuat dari Tuhan. Dia bisa bertindak, Tuhannya lagi sedikit lengah gitu. Sehingga iblis bisa masuk. Hati-hati itu, kalau kamu punya dosa, kamu mengalami segala macam musibah, sakit penyakit, bangkrut apa. Ini sebetulnya berita dari setan. Yang menakut-nakuti hamba-hamba Tuhan. Tidak ada satu helai rambut pun iblis tidak bisa jamah kita. Kalau tidak ditetapkan, diizinkan oleh Allah. Ini kabar gembira. Kondisi kita semua hari ini Tuhan yang tahu dan kita yang tahu. Tidak, itu bukan iblis. Iblis hanya alat. Semuanya pengaturan ada dalam tangan Allah. Kita perlu memiliki pemahaman ini dengan keyakinan penuh. Dijamin, khawatir, hilang. Amin. Ya. Ini ada satu pengalaman ya, saya bacakan dengan cepat saudara-saudari simak. Misalkan seorang saudara adalah seorang saudagar, orang kaya. Mungkin perdagangannya maju sehingga ia beroleh banyak uang. Kemudian usahanya mungkin jatuh. Dan ia mungkin menderita kerugian lebih banyak daripada yang dia dapatkan, minus ya. Baik memperoleh keuntungan atau rugi, semuanya adalah pengaturan dan penetapan Allah baginya. Jika saudara ini berkeyakinan penuh bahwa keadaan lingkungannya berasal dari pengaturan dan penetapan Allah, maka ia akan dapat menyembah Allah ya atas pengaturan dan penetapannya. Tetapi kalau dia merasa ini iblis, ini setan, seolah-olah Allah itu sedang pergi entah kemana, pasti dia tersiksa hidupnya dan ingin bunuh diri. Inilah kelicikan si Satan. Tidak, sehelai rambut pun
Tuhan tahu dan Tuhan izinkan. Boleh jadi kerugiannya ya itu lebih berfaedah. Ya. Berfaedah apa? Memperbesar Kristus. Daripada labanya. Karena seringkali justru keuntungan materi membuat kita hanyut. Sebab melalui kerugian itu ia akan disempurnakan dan dibangunkan. Demikian pula baik sakit maupun sehat berasal dari pengaturan dan penetapan Allah. Kita semua harus mendambakan kesehatan. Jangan yang pengen sakit ya. Setelah dengar berita ini, Tuhan aku pengen sakit supaya Kristus diperbesar. Bukan ya. Itu dari setan juga. Kita harus sehat, harus olahraga. Hanya kalau kita sudah sedemikian hidup sehat, tetap sakit, itu adalah pengaturan dan penetapan Allah. Ya, tetapi ada kalanya kesehatan tidak dapat menyempurnakan kita pada saat seperti pada saat kita sakit. Ada banyak orang-orang imannya bertumbuh justru ketika dia sakit. Menjamah Tuhan ketika dia sakit. Waktu tubuhnya sehat, wah jalan-jalan terus kemana-mana. Selain itu kita tidak sehat. Selain itu ketika kita tidak sehat, mungkin kita lebih cenderung untuk berdoa daripada ketika kita segar bugar ya. Syarat pertama, nah ini, syarat pertama untuk tidak khawatir ialah berkeyakinan penuh bahwa segala penderitaan yang kita alami adalah pengaturan dan penetapan Allah. Untuk apa kita khawatir terhadap hal-hal itu? Wah, itu sudah ditetapkan Allah, kenapa harus khawatir? Amin. Allah telah mengatur dan menetapkan semuanya itu bagi kita. Dia tahu kita memerlukan apa. Saya sering berkata seperti ini, ya, tetapi saudara jangan ngajarin kayak gitu. Nanti orang-orang tuh jadi mentalnya tuh mental tempe, katanya begitu. Ya udahlah, kehendak Tuhan. Makanya saya kutip ini pelajaran Hayat Filipi, berita ke-60 yang dari saya bacakan. Ya. Jangan takut akan kemiskinan, penyakit atau kematian. Jangan takut. Sebaliknya sambutlah semuanya itu jika Allah ya yang mengirimkannya kepada kita. Ya mungkin ada orang yang setelah mendengar berita ini, udahlah gue males aja. Ya untuk mendidik dia supaya rajin, Tuhan kirim kemiskinan. Gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Pokoknya semuanya itu Allah tetapkan untuk membuat kita jadi lebih baik. Dengan demikian kita tidak akan khawatir sebab kita tahu bahwa setiap lingkungan merupakan suatu pengaturan dan penetapan dari Bapa kita. Nah ini penyeimbangnya yang terakhir. Tetapi ini tidak berarti kita harus mencari-cari penderitaan untuk kita tanggung. Jangan dicari-cari ya. Kalau saudara-saudari nyolong terus digebugin, ya itu cari-cari masalah namanya. Ya, saudara-saudari tidak akan ada yang menyetujui itu. Tetapi setelah kita berusaha, oh Tuhan setiap pagi datang kepada Tuhan, mohon pimpinannya, tetapi ada hal-hal terjadi di luar keinginan kita. Ingat, tidak perlu khawatir. Semuanya Allah yang mengizinkan itu. Orang-orang yang berbisnis harus mencari keuntungan. Dan orang-orang yang menjadi pegawai harus berusaha untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Harus rajin, harus menyenangkan tuannya. Apalagi kalau mau kerja dengan saudara-saudari. Ingat, kalau belum siap 2 kali lipat, bekerja sungguh-sungguh, mending jangan kerja di saudara-saudari. Ya. Karena kerja dengan saudara-saudari itu harus 2 kali lipat sungguh-sungguhnya. Ya, jangan menganggap karena saudara-saudari bisa dapat spesial.
Bukan seperti itu. Ini sikap kita. Sedikit keluar konteks, tetapi inilah yang harus kita usahakan. Tetapi ketika kita telah sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh mencari keuntungan, tetapi ada hal-hal yang di luar rencana kita terjadi, jangan khawatir. Tetaplah hidup gereja. Tetap berdoa. Tetap sidang-sidang rumahan. Amin. Tetapi jika kita kehilangan uang atau bahkan kehilangan pekerjaan, kita tidak perlu khawatir. Setelah kita sungguh-sungguh ya, kerugian semacam ini berasal dari pengaturan dan penetapan Allah. Terakhir, kita baca sama-sama, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam persekutuan dengan Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika situasi kita sedang sulit, ya, sampaikan dalam persekutuan dengan Allah. Kalau di LA itu kepada Allah, tetapi teks aslinya itu dalam persekutuan. Jadi Tuhan, aku datang kepadamu. Ceritakan semuanya dengan asli diri kita sendiri. Setelah itu, akhiri dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus, firman-Mu mengatakan semuanya ada dalam kendali-Mu. Tidak ada yang salah. Haleluya. Maka hasilnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jangan kalah dengan khawatiran. Saudara-saudari, takdir kita harus memperbesar Kristus. Selesaikan di zaman ini. Caranya adalah dengan hidup gereja. Berdoa, sidang-sidang rumahan, jangan mau dikalahkan oleh kekhawatiran. Sekarang kita sudah tahu caranya, bagaimana mengusir kekhawatiran. Caranya adalah dengan mengucapkan kesadaran ini. Tuhan, segalanya Kau yang atur. Kalau aku berdosa, ampuni aku Tuhan. Mohon darah Adi-Mu membasuh aku. Aku malas, ampuni aku Tuhan. Mohon darah-Mu membasuh aku. Damai sejahtera akan menguasai hati. Kita berkidung, ya. Kidung nomor 293. Hanya bait keempat dan kelima saja. Ya. Sebentar saudara kita akan menyajikan workshop mengenai sidang-sidang rumahan. Semoga membantu kita agar kita tahu gambarannya dan siap melaksanakannya. Dan setelah itu nanti saudara kita juga akan menyimpulkan berita ini. Jadi tidak apa-apa ya, sedikit agak molor waktunya. Ya, tetapi yang penting Kristus diperbesar. Ya, kita mulai dari bait keempat, Tuhan sisa umurku, mohon Kau yang atur. Amin, saudara-saudari yang bisa kidung ini bernyanyi lebih keras ya. Amin. Amin. Tuhan sisa umurku, mohon Kau yang atur. Senang atau sengsara, turut maumu saja. Sedih menjadi manis bila ini maumu. Nikmat menjadi pahit bila Kau tak senang. Tuhan jabat, ingat lemahku,
Kalau tidak ku mengeluh, betapa ku hidup. Bila kau jabat aku, tak peduli jalan. Apa yang kau pilihkan, aku selalu rela untukmu. Amin. Sehat atau sakit, riang atau menangis, jahat atau baik, perkara besar kecil, suruhku memilih. Sungguh aku tak sudi, muliamu ku nanti. Tuhan jabat, ingatlah lemahku. Amin. Kalau tidak ku mengeluh, betapa ku hidup. Bila kau jabat Oh, tak peduli jalan. Amin. apa yang kau pilihkan, aku selalu rela. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Mohon latih kami Tuhan, mengalahkan kekhawatiran, melemparkan kekhawatiran. Tuhan Yesus, kami mau menempuh hidup gereja. Untuk itu kami harus tidak khawatir. Tuhan, ingatkan kami terus Tuhan, bahwa ada tangan-Mu yang kuat, yang mengatur dan menetapkan setiap langkah-langkah kami. Tuhan, kami persembahkan sisa umur kami. Mohon Kau yang atur. Kami mau mengikuti-Mu saja. Saudara-saudari berdoa, berdua, bertiga dengan saudara-saudari di sebelahnya. Amin. Baik, puji Tuhan. Saudara-saudari, karena waktu, jadi workshopnya kita undur dulu. Karena cukup banyak yang harus disampaikan di workshop, jadi mungkin bulan depan kita akan adakan. Nanti sebentar saudara kita akan memberikan sedikit kesimpulan. Amin. Amin. Orang Kristen yang normal, apa? Memperhidupkan Kristus. Ya kan? Orang yang memperhidupkan Kristus, apa? Menempuh penghidupan gereja. Tiga hal ini diingat ya. Ya, menempuh penghidupan gereja. Orang yang menempuh penghidupan gereja adalah orang yang lepas dari kekhawatiran. Jadi 3 kalimat kunci. Orang Kristen yang normal memperhidupkan. Coba saudara-saudari, kita sama-sama mengatakan. Orang
2. Orang yang memperhidupkan Kristus menempuh penghidupan gereja. 3. Orang yang menempuh penghidupan gereja tanpa kekhawatiran. Saya rasa kalau kita senantiasa ingat kalimat ini, kita akan bisa lepas dari segala kekhawatiran. Tadi saudara kita sudah menyinggung bahwa FKKP kita minggu ini adalah mengenal, mengalami, dan menikmati Kristus. Kita perlu mengenal Kristus. Kita juga perlu mengalami Kristus. Kita perlu menikmati Kristus. Kalau ini ada dalam penghidupan kita, kita akan terlepas dari segala bentuk kekhawatiran. Apa itu kekhawatiran? Ketakutan, kecemasan. Semua dunia pada saat ini dan sampai kapanpun pasti ada kekhawatiran. Macam-macam. Kita yang duduk di sini pun, secara jujur kita harus mengatakan, kita ada kekhawatiran. Ada ketakutan, ada kecemasan. Hanya kekhawatiran kita mungkin berbeda-beda. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita nampak, untuk lepas daripada kekhawatiran ini, kita perlu maju mengenal Kristus. Setelah mengenal Kristus, kita pun perlu mengalami Kristus. Selanjutnya kita perlu menikmati Kristus. Kalau 3 langkah ini kita lakukan, dan 3 kalimat tadi kita ingat, kita pasti bisa lepas dari kekhawatiran. Saudari, kita pasti punya keinginan lepas dari kekhawatiran. Tapi kekhawatiran itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Jadi nggak bisa dibuang begitu saja. Sudah ada di dalam diri kita. Kekhawatiran itu sudah ada di dalam semua orang. Setiap orang. Sehingga perlu ada sesuatu yang di dalam kita yang bisa melepaskan kita dari segala kekhawatiran ini. Apa kuncinya? Supaya kita bisa lepas dari kekhawatiran. Kristus sudah ada di dalam kita. Kristus inilah yang bisa melepaskan kita dari segala bentuk kekhawatiran. Untuk itu saudari, kita perlu mengenal Kristus ini. Kristus hari ini bukan hanya sebagai objek penyembahan. Betul, kita harus menyembah Dia, harus memuji Dia, harus meninggikan Dia. Tetapi yang terpenting, kita perlu mengenal Kristus hari ini sudah ada di dalam roh kita. Kristus sudah ada di dalam roh kita. Kita perlu tahu ini. Ya. Nah, setelah itu kita pun harus mengalami sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita. Karena Dia ada di dalam diri kita, belum tentu kita bisa mengalami Dia. Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Kristus sudah ada di dalam saya. Tapi aku pun ingin mengenal Kristus yang ada di dalam diri saya. Sehingga Kristus yang ada di dalam diri kita akan menjadi pengalaman yang real dalam hidup kita sehari-hari. Semakin kita mengalami Kristus, kita pun akan masuk ke dalam kenikmatan akan Kristus. Kenikmatan itu berarti tanpa kita menikmati, berarti tidak ada kepuasan. Ya, kenikmatan itu semacam tadi saudara mengatakan itulah penyembahan yang sejati, menikmati Kristus. Kalau kita sudah menikmati mungkin makanan ada di daerah Soreang dengan berbagai cara dan upaya kita harus pergi ke sana. Karena apa? Kita tahu rasanya itu bisa memuaskan kita. Kristus yang di dalam kita adalah Kristus yang kaya dan limpah.
adalah Kristus yang tidak terduga. Itulah kidung yang pertama tadi. Kita hari ini sudah ada di tanah permai. Kristus bisa kita nikmati, bisa kita alami setiap saat, setiap waktu. Saudari datang dari berbagai kota ke Cimahi. Ya. Adalah bersidang bersama dengan kita. Untuk apa? Menikmati Kristus. Enggak ada tujuan yang lain. Ya, menikmati Kristus. Jauh-jauh dari Cirebon, dari Tasik, bahkan dari Kabupaten Badung adalah untuk menikmati Kristus. Begitu kita selesai sidang, kita terus menikmati Kristus. Sehingga Kristus menjaga dan memelihara kita dari segala bentuk kekhawatiran. Lepas dari Kristus, jatuh ke dalam kekhawatiran. Tapi menikmati Kristus, lepas dari kekhawatiran. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekhawatiran. Ya, pendidikan yang tinggi, kedudukan yang sukses, harta dan lain sebagainya tidak akan bisa mengalahkan kekhawatiran. Plesiran, ya, nonton, ya, menikmati berbagai macam melalui internet tidak bisa melepaskan kekhawatiran. Mungkin ada sebagian orang punya pikiran, wah dengan melakukan ini aku bisa tenang. Ya, aku bisa tidak khawatir sementara waktu. Ya, sementara waktu bisa. Tapi untuk selamanya tidak ada cara, ya, tidak ada benda yang bisa melepaskan kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu adalah sesuatu yang di dalam diri kita. Saudari, mari kita semakin damba mengenal Kristus, mengalami Kristus, dan menikmati Kristus. Puji Tuhan, di Gereja Cimahi sudah ada mitra doa. Akan dimulai dengan sidang-sidang rumahan. Ini adalah untuk membawa kita semakin mengenal Kristus, semakin menikmati Kristus. Oleh karena itu, saudari, apapun halangan tidak bisa menjadi penghambat bagi kita untuk lebih mengenal, mengalami, dan menikmati Kristus. Melalui apa? Melalui kita, sekuat tenaga kita, berbagian di dalam setiap program maupun aktivitas gereja. Dengan demikian, Kristus semakin real di dalam setiap aspek penghidupan kita. Tadi dikatakan saudara kita, saya pun semakin membaca pelajaran hari kitab Filipi semakin nampak, bahwa segala sesuatu sudah ditentukan, sudah diatur Allah yang terbaik buat kita. Sudah diizinkan oleh Allah. Dengan sasaran Allah, melalui perkara, melalui keadaan tertentu, kita semakin datang kepada Kristus. Sehingga kita semakin mengenal Kristus. Kita semakin mengalami Kristus. Kita semakin menikmati Kristus. Entah itu penyakit, entah itu pekerjaan, entah itu bisnis, semua sudah diatur oleh Allah dengan seksama. Ya, tanpa salah sedikit pun. Karena Dia menginginkan kita mengenal Kristus. Kita mengalami Kristus. Kita menikmati Kristus. Dengan demikian, kita akan memperbesar Kristus dalam penghidupan kita. Kita pun bisa akan membicarakan Kristus terhadap semua orang. Puji Tuhan, ada satu ayat bisa ditampilkan. Filipi pasal 4 ayat 23 sebagai ayat penutup di dalam kitab Filipi. Udah ditampilkan? Filipi pasal 4 ayat 23. Puji Tuhan, Kristus hari ini ada di dalam kita. Ya, sehingga gampang untuk menikmati dan mengalami Kristus. Ya, di mana Kristus tinggal hari ini? Yaitu di dalam roh kita.
Udah ditampilkan? Ya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Haleluya, sekali lagi. Kasih karunia atau anugerah tinggal di dalam roh kita. Di dalam anugerah ini ada suplai limpah lengkap daripada roh Yesus Kristus. Inilah kuncinya kita untuk lepas dari segala bentuk kekhawatiran. Ya, kita baca sekali lagi. Amin. Haleluya. Saya paling sering menghafalkan ayat ini. Ya, setiap ada kekhawatiran atau ada pikiran sedikit yang macam-macam, oh Tuhan terima kasih, anugerah-Mu, kasih karuniamu menyertai rohku. Sehingga dengan demikian, segala tipu muslihat si setan itu tidak mempengaruhi lagi. Ya, puji Tuhan, saudari, kita perlu menjadi orang yang Kristen yang normal. Caranya memperhidupkan Kristus. Ya, kita perlu menempuh penghidupan gereja. Caranya tanpa kekhawatiran. Kuncinya adalah menikmati Kristus. Ya, setiap saat, setiap waktu menikmati Kristus. Untuk inilah dalam hidup kita sehari-hari, terutama yang terpenting, ya, setiap pagi, setiap hari kita harus datang kepada Kristus. Terlebih pagi hari, ini yang paling penting. Ya, kalau kita pagi hari sudah mengalami dan menikmati Kristus, ini menjadi kunci atau bekal kita sepanjang hari itu. Ya, karena sepanjang hari ini banyak masalah-masalah yang menimpa pikiran kita. Ya, puji Tuhan, ada suatu cara untuk lepas dari segala kekhawatiran, yaitu menikmati Kristus. Menikmati Kristus. Mau saudari? Ya, puji Tuhan saudari. Kalau demikian, ya, saudari di Gereja Cimahi, Cirebon maupun Tasik maupun Kabupaten Bandung adalah saudari yang lepas dari segala bentuk kekhawatiran. Amin. Baik, kita berdoa saudari. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu siang hari ini sungguh menerangi kami, juga menguatkan dan mensuplai kami. Tuhan, kami mengetahui kami adalah orang yang lemah, orang yang sering jatuh ke dalam kekhawatiran. Tapi kami bersyukur Tuhan, Kristus ada di dalam roh kami. Tuhan, bawa kami makin damba mengenal Kristus, makin damba mengalami Kristus, sehingga Kristus menjadi kenikmatan kami dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga dalam penghidupan kami menjadi orang yang Kristen yang normal, yaitu memperhidupkan Kristus. Kami pun mau menempuh penghidupan gereja lepas dari segala kekhawatiran, melalui menikmati Kristus. Tuhan, kami bersyukur Kristus ada di dalam roh kami. Kristus tersedia bagi kami. Kristus kaya dan limpah memenuhi segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, sidang sampai di sini, saudari.